Kembali ke ayat wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Kata Abah, mengingat nama Muhammad sama dengan mengingat Allah. Mengingat nama Abdul Qadir sama dengan mengingat nama Allah. Kata pengusaha Abah, mengingat orang yang ingat kepada Allah, maka akan terbawa ingat kepada Allah. Mengapa kita harus ikut-ikutan pengusaha Abah? Fattabi'uni, ikut. Kalau kita benar cinta kepada Allah, ikut utusannya. Kehadapan yang mulia Guru Agung kita, pengusaha Abah Aos, Qaddasallahu Sirah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang mulia, yang sangat saya hormati para wakil talqin yang hadir pada pagi hari ini, alhamdulillah bersama kita hadir Bapak Kiai Haji Mustafa Al-Maduri yang telah mengawalnya dengan memimpin kita untuk pertamaan, dan juga Bapak Kiai Haji Mahya Al-Bukri dari Jeddah, Arab Saudi, juga Bapak Kiai Haji Imam Sutiono dari Purbalingga, hadir juga Kiai Haji Hasan Bakri dari Makassar, Bunda Haya serta keluarga besar yang telah memfasilitasi kita dalam manakib online internasional ini, para petugas manakib Ade Harun, Ustadz, para ustadz yang telah melaksanakan khidmat amaliyah. Semuanya saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Para ikhwan wal akhwat di mana saja berada, pada pagi hari ini hadir bersama kita 60. Mudah-mudahan, ya, silakan Ustadz Rukmana ya. Saya luar biasa senang sekali mendengarkan kalau beliau membaca ayat suci Al-Quran ya. Alhamdulillah. Semoga makin bertambah ikhwan wal akhwat yang dibisakan, dimampukan, dimaukan untuk hadir, join ya, bersama kita di Manaqib Online Internasional ini. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kalau kita mengambil momentum kelahiran dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita petik dari firman Allah yang biasa dikutip oleh para mubalik ketika bulan Maulid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini, kata pengersa Abah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu contoh yang baik, wajib kita ikuti. Siapa itu yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh yang baik? Ialah orang yang mau ridha Allah
mau selamat di hari kiamat, dan mau banyak mengingat Allah. Jadi kata pengelsahabah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi contoh yang baik bagi orang yang mau Allah, bagi orang yang mau hari kiamat, bagi orang yang mau banyak mengingat Allah. Kalimat Rasulullah itu bermakna Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulillahnya itu bermakna yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa tidak disebutkan langsung saja seperti misalkan fi Muhammadin? Nah, kalau kita mengambil kias dari ayat yang lain, sebagai contoh, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ada kata atau kalimah dalam bahasa Arab abadihi. Ini bimana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang diperjalankan oleh Allah itu ialah Muhammad. Kenapa disebut abdihi, nggak langsung saja Muhammad? Kiasnya ke situ. Ulama menjelaskan bahwa kalimat itu bermakna jamak. Artinya uswah hasanah, contoh baik untuk diikuti oleh umatnya itu, yakni hamba-hamba Allah umat Muhammad. Siapa mereka yang bisa mengikuti atau mengambil pelajaran darinya? Ialah orang yang mau Allah, mau hari kiamat, dan mau mengingat Allah. Itu ya. Ini pelan-pelan dijelaskan ya. Sekali lagi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Disebutkan di sini Rasulullah. Di mana jamak. Dulu ketika itu sampai sekarang, contoh yang paling baik itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ajaran beliau diteruskan terus ila yaumil akhir. Diutus terus penggantinya, 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 penggantinya. Utusan Allah bukan Nabi. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Oleh karena itu, orang-orang yang mengikuti atau beriman kepada Rasulullah itu, maka mereka itulah sejognyanya orang yang mencintainya. Tidak akan ikut kita kalau kita tidak cinta. Kadar cintanya, kadarnya ada yang sedang-sedang saja, ada yang sudah dalam, ada yang dalam sekali, ya kadarnya. Dan itu bisa kita lihat tergambar di dalam Jamaah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Masurya Sinara sampai PKN. Ada yang benar-benar gitu, benernya sama Abah itu. Ada yang biasa-biasa aja gitu ya. Ada yang terlihat nampak jelas. Ada yang tidak terlihat nampak. Kalau kemarin di Jagat Ars tidak terlihat basornya. Ya. Tapi bagi ahli basiroh bisa terlihat. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31.
Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah, katakanlah kepada umatmu, barang siapa mengatakan bahwa dia cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintaimu. Nah, dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Alhamdulillahilladzi fadolana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kalau kita mau itu cinta dengan bahasa cinta. Kalau kita cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah. Maka Allah mau juga cinta juga kepada kita. Nah, ini artinya ada wasilah antara kita dengan Allah. Jalan wasilah. Ada kemarin teman saya bilang, justru Islam itu ketika mengomentari pihak sono ada wasilah pengampunan dosa, kata Abah, masa di masjid gak ada pengampunan dosa, ada yang nyeletuk. Justru kita istimewa bisa langsung. Nah, silahkan, tetapi kita jalur berwasilah. Kata Abah, menghadap sholat. Sholat menghadap ke Ka'bah, wajib wasilah itu. Untuk sampai kepada Allah. Untuk sholat kita benar menuju Allah secara johir. Nah, mengapa demikian? Karena Allah telah berfirman, menetapkan, menyatakan, memberikan anugerahnya kepada utusannya. Kemuliaan. Apa kemuliaannya? Nah, kemarin pengesabah di Jagad Ars menyampaikan itu. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa rafa'na laka dzikrok. Nah, kata Abah, apa tuh artinya? Artinya, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Quran surat Al-Insyirah ayat 4. Kata Abah, tidak ada yang tahu. Kalau pernah saya baca, ya, kalau yang pernah saya tahu, yang saya baca, Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW, namanya disandingkan dengan namanya Nabi Muhammad SAW, disandingkan dengan nama Allah. Itu yang saya. Seperti ketika azan, ya, juga ketika di masjid-masjid, di sebelah kanan nama Allah, sebelah kiri nama Muhammad. Kata Abah, belum pernah ada yang menyatukan nama Allah dengan nama Muhammad. Belum ada yang berani. Maka ketika membangun masjid, ya, insya Allah ya, di tempat kerja saya ada masjid, kita bangun masjid, oh, Alhamdulillah, insya Allah megah gitu ya, dan paling depan lagi. Ketika mau ngasih apa namanya itu kaligrafi, nama Allah dan nama Muhammad, ketika itu ada yang ngusul, kenapa nggak lebih dekat aja, gitu. Atau kalau bisa disambungkan, gitu. Nah, ternyata itu untuk menjaga kemuliaan Allah, gitu. Dipisahkan Nabi Muhammad, Nabi Allah Muhammad. Gitu. Wa rafa'na laka dzikrok, kata Abah. Apa maknanya itu? Ada kata Abah ulama. Belum ada juga, belum pernah saya baca dan belum pernah saya dengar juga kecuali yang kemarin di Jagad Ars. Kata Abah, maknanya itu ya, di mana diingat Muhammad sama dengan ingat kepada Allah. Tuh. Oleh karena itu setiap ada nama Allah di situ ada nama Muhammad. Yaitu kata pengesah Abah. Di mana maknanya itu? Di mana ingat Muhammad? Siapa Muhammad? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sama dengan ingat kepada Allah. Ingat Allah, ingat Muhammad. Kemuliaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Tidak akan bisa ingat Allah kalau tidak ingat kepada Muhammad. Nih, perlu nih ya, ekstrim. Kalau orang bilang bisa langsung ingat Allah, itu teori. Ya. Tidak akan kamu ini bisa ingat kepada Allah kalau tidak ingat Muhammad. Kenapa? Yang ngajarkan ingat kepada Allah itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disadari, tidak disadari, disukai, tidak disukai, ya, diterima, tidak diterima, wasilahnya itu ada. Gitu. Makanya kalimat talqin itu, ya, kalimat talqin itu la ilaha illallah. Bukan ada tambahan Muhammadur Rasulullah. Karena sudah cukup itu. Ketika disebut Allah, masuk Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak. Dulu ya, sedikit saya cerita. Di Malaysia, saya mendengar dari pengusaha Abah. Delegasi dari Suryalaya, utusan Abah Anom didebat oleh ulama Malaysia. Mereka kekeh mempertahankan bahwa kalimat zikir itu harus disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Abah debat sampai jam 1 malam. Lalu Abah memberikan kode sambil beliau mengambil spidol, ya, tampil ke depan menjelaskan dengan menuliskan dalil itu ya. Nggak banyak ngomong, praktek. Menuliskan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Quran surat Muhammad ayat 19. Kedua, pengesabah menuliskan lagi, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguh dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Quran surat As-Saffat ayat 35. Kemudian pengasabah menuliskan lagi hadis. Jaddidu imanakum kila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanakum imanana qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbaharuilah iman kalian. Maka para sahabat bertanya, bagaimana kami memperbaharui iman kami, wahai Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian hadis yang ketiga, pengusaha menulis, gitu ya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang akhir ucapannya ketika menjelang ajal kalimat la ilaha illallah masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang terakhir pengusaha Abah menuliskan di papan tulis, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah seseorang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, setelah menuliskan ayat-ayat tersebut, lalu pengersa Abah mempersilahkan kepada ulama tersebut untuk menambahkan kalimat Muhammadur Rasulullah pada ayat tersebut. Jika memang dianggap belum sempurna. Tidak ada yang berani. Akhirnya mereka ditalqin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kembali ke ayat wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu.
Kata Abah, mengingat nama Muhammad sama dengan mengingat Allah. Mengingat nama Abdul Qadir sama dengan mengingat nama Allah. Kata pengusaha Abah, mengingat orang yang ingat kepada Allah, maka akan terbawa ingat kepada Allah. Mengapa kita harus ikut-ikutan pengusaha Abah? Fattabi'uni, ikut. Kalau kita benar cinta kepada Allah, ikut utusannya. Mengapa kita harus ikut-ikutan Abah? Sholatnya ikut Abah, bacaannya ikut Abah, langgamnya ikut Abah, amaliyahnya ikut Abah, makannya ikut Abah, minumnya ikut Abah, jalannya ikut Abah, pakaiannya ikut Abah, suaranya ikut Abah, gerak-geriknya ikut Abah, duduknya ikut Abah. Ya, kenapa? Tuh. Coba kata Abah, ulul albab yang berpikir gitu. Kenapa sih kalau sholat harus nelanggamnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kenapa? Kita sudah biasa punya langgam sendiri-sendiri, itu punya bawaan sendiri-sendiri. Dipaksa seakan-akan kalau jadi imam harus seperti itu. Saya ketika berapa kali, alhamdulillah sudah dilegalisir oleh Abah. Itu udah berapa kali ngimamin di madrasah dulu pertama ngimamin jamaah para wali Allah zikir berapa? Tuh 80 jam apa 79 jam ketika itu ya. Mulai maghrib ya sampai isya sampai malamnya sampai subuhnya itu sampai subuh. Habis itu musafah isroknya di bawah. Alhamdulillah meskipun tidak persis sama pengersa Abah. Lalu pas zuhurnya pas duhanya amaliyah isroknya di madrasah didaulat lagi untuk mimpin padahal di situ ada Abah Jagat. Abah tidak menyuruh gitu ya, nggak nyuruh. Lalu zuhurnya di daulat lagi pengusaha Abah untuk jadi imam. Lalu itu apa namanya apa Ibu Hajah Nurstasi ya, Ibu Nurwendo itu setelah itu berbisik, sudah apa oh, dimuliakan gitu sama Abah. Tadi Abah ikut makmum di belakang. Nah, saya kaget gitu ya, kaget. Ya, sekarang sudah biasa gitu kan, karena Abah makmumnya di belakang. Nah terakhir ketika saya ngimamin subuh di madrasah, ya dikasih mic-nya sama Ustadz Lukman. Saya bilang Ustadz aja yang sudah biasa, karena memang etikanya begitu. Kalau kita bertamu, ya tuan rumah yang harus jadi imam kalau dia mumpuni gitu ya. Ya kata Ustaz Ruban suruh Abah gitu. Sambil berbisik, bisa kan langgamnya Abah? Gitu. Nah, kita agak susah ya. Ya bisa gitu. Pada sholat waktu duha itu waktu bacaan sholat duha. Waduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yutika rabbuka fatardo alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada dan seterusnya. Tapi ketika ngimamin kadang-kadang nggak dapet juga gitu kan. Nah pertanyaannya kenapa kita harus ikut-ikut pengersa Abah itu? Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Itu maksudnya terbawa ingat kepada Allah. Tuh. Kalau kita sholat ikut-ikut gerakan Abah, ikut-ikut bacaan Abah, ikut-ikut langgamnya Abah, itu dipastikan sholat kita bukan sholat lahir, tapi pasti sholat lahir dan batin.
Karena ruh kita, raga kita, nyawa kita, rasa kita ingat kepada yang nyuruh sholat. Oh, ingat aja Abah. Itu. Masya Allah. Warofana laka dzikrok. Jadi saya meneruskan nih. Kalau pengusaha Abah menyampaikan di Jagat Aras kemarin, ingat nama Muhammad, ingat kepada Allah. Saya neruskan kepada warasatul anbiya. Rasulullah penerus kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan Nabi. Itulah mana robitoh. Itu banyak orang nanya, robitoh gimana robitoh gimana? Robitoh. Jikir, tidak jikir harus disertai dengan robitoh. Tidak jikir, robitoh saja sudah terbawa jikir. Hadirin ikhwan wallahu rahimakumullah. Oleh karena itu ya, maka hendaklah kita ini para murid-murid pengusaha Abah ini senantiasa bersyukur, bahagia, senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati senang. Maksudnya senang dalam berbuat kebaikan, beramal soleh, ya. Senang, senang bantu orang, senang sedekah, senang. Pokoknya senang aja. Senang berkorban demi orang lain. Ya, banyaklah. Senang. Termasuk juga senang dalam kesabaran. Berlaku kesabaran nikmat bagi ahli sabar. Bahagia dengan rahmat dan karunia-Nya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kul bi fadillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Quran surat Yunus ayat 58. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.